Lanjutan cerita novel 3 Harta Ayah Misterius Ternyata Seorang Bos Besar. Bab 156. Terakhir kali, kita juga seperti ini di dalam mobil, tapi kamu sangat antusias dan proaktif. Billy menggunakan alasan itu untuk membujuk Tracy, jangan takut, aku akan melakukannya dengan lembut. Jangan. Tracy sekuat tenaga mendorongnya, tapi tidak bisa mendorongnya menjauh. Billy mulai kejang, dan tubuhnya panas seperti api. Dia melepas bajunya, memegang tangan Tracy, menundukkan kepalanya untuk menciumnya. Tracy menghindarinya, pada saat ini, dia tidak sengaja melihat pinggang bagian bawahnya. Kosong dan tidak ada tato kepala serigala sama sekali. Dia melebarkan matanya dengan heran, pikirannya kacau, bukan dia, bukan. Bagaimana bisa seperti ini? Sayang, aku rindu kamu, kasih aku. Bibir tipis seksi Billy menyentuh pipinya dan hendak mencium bibir merahnya. Pembohong. Tracy menamparkan wajahnya, kamu pembohong. Apa? Billy ditampar olehnya. Kamu bukan dia, kamu bahkan tidak memiliki tato kepala serigala di pinggangmu. Tracy berteriak dengan marah, siapa kamu? Kenapa kamu menirunya? Apa yang kamu inginkan? Iya atau bukan, apakah itu penting? Efek obat Billy sudah sampai puncaknya, dia tidak bisa memiliki kemampuan berpikir lagi, dan sekarang hanya memiliki satu pemikiran di kepalanya, yaitu meniduri Tracy. Aku menyukaimu, aku menginginkanmu, kamu milikku. Dia menggenggam tangan Tracy dengan erat, dan menaruhnya di atas kepalanya, kemudian mengulurkan tangannya untuk merobek pakaian Tracy. Jangan, Tracy berjuang tanpa henti. Pada saat ini, terdengar suara mobil datang, dan kemudian suara ledakan, duar, sebuah Rolls-Royce menabrak Lamborghini. Lamborghini tersentak keras, dan Billy jatuh dari atas badan Tracy. Tracy buru-buru membuka pintu dan ingin melarikan diri, tapi langsung jatuh dari mobil dan berguling ke rumput. Dia merasakan rasa sakit yang luar biasa dari luka di bagian bahu dan lehernya. Dia mencoba untuk berdiri, tapi lengannya sepertinya terkilir tidak bertenaga dan dia terjatuh lagi. Di saat ini, sepasang sepatu kulit hitam muncul di depan matanya, dia terkejut dan mundur dengan panik. Tapi, ketika dia melihat orang di depannya dengan jelas, dia tercengang heran. Tubuh tinggi dan tegap, masih memancarkan sinar bahkan di malam yang gelap. Topeng misterius dan dingin memiliki kekuatan untuk membuat orang takut, tatapan matanya yang tajam dengan amarah yang berapi-api. Itu dia datang. Gigolo. Nalurinya lah yang memanggil nama ini. Di saat ini, Tracy sangat yakin, itu adalah dia. Daniel membungkuk dan menggendongnya, dengan suara rendah, berkata dengan tenang, kenapa kamu tidak menurut? Ini benar-benar kamu. Air mata menggenang di mata Tracy, dia memeluk lehernya erat-erat, aku pikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Sayang. Billy melompat keluar dari mobilnya dan hendak mencari Tracy, tapi dia melihat. Seorang pria berpakaian hitam mengenakan topeng menggendong Tracy, dan berjalan perlahan. Seperti dewa neraka yang sedang menyelamatkan cintanya. Dan sepasang mata yang dipenuhi aura pembunuh. Kakak. Suara Billy sangat kecil, saking kecilnya hanya dia sendiri yang bisa mendengarnya. Meskipun obatnya sudah bereaksi dan membuat kesadarannya kabur, tapi dia masih bisa menyadari dengan jelas bahwa Daniel bisa membunuhnya hanya dengan mengulurkan tangannya. Benar saja, Daniel meraih kerah bajunya dengan satu tangan, dengan penuh kekuatan mencekiknya sampai tidak bisa bernapas. Billy melebarkan matanya, wajahnya berubah menjadi ungu, dirinya sudah tidak berdaya. Mati kau. Daniel marah sambil menggertakkan giginya, seluruh tubuhnya memancarkan nyala api. Kak. Billy mengeluarkan suara dari tenggorokannya, dan mencoba mengembalikan kesadaran Daniel. Tapi kekuatan di tangan Daniel makin lama semakin kencang dan semakin kencang. Bab 157. Itu bisa membunuhnya. Tracy bereaksi setelah menyadarinya, dan segera menarik lengan Daniel, lepaskan dia. Pandangan Billy mulai kabur, tangan yang berontak itu pun terkuai lemah. Akhirnya, amarah di mata Daniel perlahan mereda, dan dia melepaskan tangan kanannya. Billy terjatuh ke tanah. Daniel menggendong Tracy ke dalam mobil, kemudian mengendarai mobil dengan cepat. Di belakang, Ryan membawa anak buahnya dan membereskan sisanya, kemudian berkata, bawa Tuan Billy ke rumah sakit.
Baik. Di dalam mobil, Daniel melepaskan jaketnya dan melemparkannya kepada Tracy, alisnya mengerut dan dari matanya terlihat dia masih marah. Rok Tracy robek, setengah dadanya terbuka, pahanya juga terbuka, dan dia merasa malu. Dia menundukkan kepalanya, menggigit bibir bawahnya, dan tidak berani mengatakan satu patah kata pun, sampai dia ingin mencari lubang dan bersembunyi di sana. Dia merasa dirinya benar-benar sangat bodoh, salah mengenali orang dan hampir saja membuat kesalahan besar. Daniel membawanya ke Hotel Phoenix. "Untuk apa kamu membawaku ke sini?" Tracy bertanya dengan takut dan tidak tenang, "Kamu tidak mungkin ingin." "Diam." Daniel menghentikan mobilnya. Manajer menyambutnya dan membuka pintu mobil seperti yang dia lakukan. "Terakhir kali," dan menyapa dengan hormat, "kamar telah dirapikan, dan semua yang Anda pesan telah disiapkan." Daniel menggendong Tracy turun dari mobil dan berjalan memasuki lift. "Aku mau pulang." Tracy berbicara dengan suara pelan, dan ketika menatap mata dingin Daniel, dia segera menutup mulutnya. Mereka mendatangi kamar presidential suite yang mereka datangi 4 tahun lalu. Daniel melemparkannya ke dalam bathtub sama seperti terakhir kali. Tracy tersedak beberapa teguk air sama seperti sebelumnya, dia duduk dengan malu, menyeka air di wajahnya, dan napasnya terengah-engah. "Bersihkan dirimu." Setelah berbicara demikian, Daniel membalikkan badannya dan pergi keluar. Tracy menghela napas lega, duduk di bathtub dengan sedih, setelah dirinya tenang, baru dia mulai mandi. Tidak tahu kenapa, ketika berada bersama si gigolo asli, dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak patuh, ia menjadi penurut. Bagaimanapun hasil dari setiap perlawanannya selalu menyedihkan, lagi pula dia tidak akan menyakitinya, jadi lebih baik dia menurut. Setelah selesai mandi, Tracy keluar. Di luar gelap, hanya lampu darurat yang menyala. Tracy mengulurkan tangannya dan menyalakan lampu, tapi lampunya tidak bisa dinyalakan. Dia merasa ketakutan dan memanggil dengan pelan, "Gigolo. Aku di sini." Terdengar suara dengan pelan dari sudut jendela. Tracy terkejut, dia menolehkan kepalanya, dan melihat Daniel terbungkus handuk duduk di atas sofa, memegang gelas bir dan minum bir. "Kenapa lampunya tidak nyala? Apakah rusak?" Dia mengeluarkan tangannya, meraba-raba dan berjalan dalam kegelapan, tapi tanpa sengaja dia menabrak meja, hingga lututnya sakit dan mati rasa. "Kamu babi ya?" Daniel bertanya sambil meminum birnya. Tracy mengerutkan bibirnya, meraba-raba dan akhirnya dia sampai di sampingnya. Dia tidak memakai topeng, dalam cahaya redup, wajahnya terlihat samar-samar dan seperti memiliki perasaan tidak asing yang tidak bisa dijelaskan. Dia dengan santai menekan remote control, dan segera mematikan lampu darurat di kamar itu. Gelap gulita, tidak ada cahaya di ruangan itu, kecuali cahaya dari matanya yang bersinar. Tracy mulai panik, dan pindah ke sisinya tanpa disadari, kakinya tersandung sofa, seluruh tubuhnya kehilangan keseimbangan dan dia jatuh di atas badannya. Dadanya terasa panas, dan tubuh kecilnya terasa seperti sedang disetrika. Dia buru-buru mencoba untuk bangun, tapi terjatuh lagi di atas badannya, kedua lengannya bertumpu pada bahunya, dahinya memukul dagunya, kepalanya sakit sampai mati rasa. Dia masih ingin bergerak, tapi tiba-tiba Daniel memegang pinggangnya dan memperingatkan dengan dingin, "Jangan bergerak sembarangan." "Oh." Tracy mengangkat kepalanya, dan perlahan menatapnya. Dalam kegelapan, dia tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, tapi dia hanya bisa merasakan suatu perasaan yang tidak asing. Selain itu, aroma yang tidak asing pada dirinya, membuatnya merasa nyaman. Tubuhnya, tanpa disadari menjadi penurut dan bersedia untuk mendekat. Bab 158. Kenapa kamu bodoh sekali? Daniel menepuk kepala Tracy dengan jaringnya seperti sedang mengetuk semangka yang belum matang. Tracy kembali ke akal sehatnya dan buru-buru menjelaskan, "Orang itu sangat mirip denganmu, mengendarai mobilmu dan mengenakan topeng yang sama denganmu, jadi aku." Berpikir sampai sini, dia langsung bertanya, "Kenapa dia mengendarai mobilmu? Nomor platnya sama, apa yang terjadi?" Bahkan jika topengnya bisa ditiru, tapi nomor platnya tidak mungkin bisa. "Jadi kamu salah mengenali orang." Daniel mengerutkan kening dan mencibir, hampir disentuh oleh orang lain. "Tidak, tidak." Tracy buru-buru menggelengkan kepalanya, "Dia belum menyentuhku."
Jika aku tidak datang tepat waktu. Ketika Daniel memikirkan hal ini, dia menjadi marah, mencubit pipinya dengan keras, dan menciumnya dengan agresif. Tracy berjuang beberapa kali sebelum akhirnya dia pasrah. Ciumannya begitu menggairahkan dan penuh dengan dendam. Seperti ingin menghilangkan semua jejak orang lain dari tubuh Tracy. Hanya ingin meninggalkan jejaknya. Tracy hampir tercekik karena ciumannya dan tubuhnya tak berdaya dalam pelukannya, pasrah terhadap perlakuan Daniel. Setelah waktu yang lama, napasnya menjadi lebih berat, dan timbul reaksi lain dalam tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang dan merasa takut, dan mendorong Daniel. Daniel melepaskannya dengan enggan, memegangi wajahnya dengan satu tangan. Ibu jarinya dengan lembut menggosok bibirnya yang merah dan bengkak, hasrat membara di matanya, dan berbisik dengan suara serak. Hanya kali ini, terakhir kali. Jika kamu membuat kesalahan bodoh seperti ini lagi, aku sungguh tidak akan peduli denganmu lagi. Haham. Tracy mengangguk dan berkata dengan sedih, aku tidak akan pernah salah mengenali orang lagi. Dia baru tahu sekarang bahwa Daniel sebenarnya berbeda dari yang lain. Meskipun terlihat mirip, tapi aura dan keunikan pada dirinya, serta mata dan nada bicaranya berbeda. Dia unik. Bodoh. Daniel menggosok rambutnya dan menempelkan wajah Tracy ke dadanya. Dia merasa aneh, jelas-jelas dia kesal setengah mati, tapi tidak tahan untuk mengabaikannya, dan sangat peduli padanya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Tracy bersandar di atasnya dengan patuh, ketika mendengarkan detak jantungnya yang kuat, hatinya merasa sangat tenang. Pada saat ini, suasana menjadi hangat dan romantis. Hati mereka berdua melonjak dengan perasaan aneh. Tangan Daniel dengan lembut membelai bahunya yang mulus dan bersiap untuk menyalurkan hasratnya. Gigolo. Tracy tiba-tiba bertanya, apakah kamu benar-benar gigolo? Daniel berhenti dan mengerutkan kening, apa-apaan ini? Jika kamu bukan seorang gigolo, alangkah baiknya. Tracy menghela napas sambil berpikir andaikan dia bukan gigolo dan menyukai anak-anak, maka keluarga mereka bertujuh dapat bersatu, betapa bahagianya. Kamu ingin aku menjadi apa? Daniel tidak pernah secara serius membahas masalah ini dengannya. Terserah, selama kamu memiliki karir yang layak. Tracy mendambakan, bahkan jika kamu adalah supir, pengantar makanan, satpam, karyawan perusahaan juga tidak masalah. Daniel mengerutkan kening, sepertinya dia sama sekali tidak mengaitkannya dengan identitas aslinya. Ini juga bagus, setidaknya permainan masih bisa dilanjutkan. Oke, tidurlah. Daniel tiba-tiba berbalik dan berbaring di atas kasur sambil memeluk Tracy. Ketika Tracy menarik selimut, dia tidak sengaja menarik jubah mandi Daniel dan melihat dia telanjang bulat. Tracy tersipu malu dan buru-buru pindah ke samping. Daniel langsung menyeretnya ke dalam pelukannya, lengannya yang ramping memenjarakannya seperti sangkar, jangan bergerak, dia di bawah kendaliku sekarang, jika mengusiknya, habislah kau. Bab 159. Tracy dengan patuh meringkuk ke dalam pelukannya, tidak berani bergerak lagi. Mungkin karena kelelahan, dia langsung tertidur sambil meringkuk di pelukannya, sangat penurut seperti seekor anak kucing. Daniel tidak bisa tidur, dia menatap wanita kecil di lengannya, kemudian sedikit mengerutkan alis. Tubuhnya indah, setiap bagian tubuhnya sempurna dan proporsional, setiap inci kulitnya sehalus susu. Sekarang begitu dekat dengannya. Bagaimana bisa dia tidak gelisah? Namun dia tidak boleh menyentuhnya. Dia dengan hati-hati menarik tangannya, pergi ke kamar mandi untuk mandi air dingin, dan push up 100 kali sampai ia merasa tenang. Kemudian dia memakai jubah mandi dan langsung tidur di sofa. Jaga jarak dengannya agar terasa lebih baik. Entah apakah karena berada di sisinya, sehingga dia merasa sangat aman. Setelah mengalami peristiwa sebesar itu, Tracy masih bisa tertidur, bahkan sangat nyenyak. Segera setelah fajar menyingsing, dia membuka matanya, dan cahaya pagi perlahan-lahan menembus jendela. Tracy tanpa sadar menyentuh bantal di sebelahnya. Dia di mana? Hilang. Dia segera berguling dan duduk, kemudian berteriak keras, gigolo, gigolo. Tidak ada respons. Tracy mengenakan handuk mandinya dan mencari di sekitar ruangan, tapi tetap tidak ada yang terlihat. Ada kertas tertempel di cermin.
Dia mendekatinya dan itu adalah pesan dari Gigolo. Aku pergi dulu, pakaian yang disiapkan untukmu ada di lemari. Kamu bisa meminta mereka untuk mengantarkan sarapan ke kamar. Selesai sarapan, manajer akan menyiapkan mobil untuk mengantarmu ke kantor. Catatan itu ditulis dengan tangan dan dibubuhi gambar Gigolo. Tracy tertawa terbahak-bahak melihat goresan tulisan tangan dan gambar kepala Gigolo, hatinya tiba-tiba terasa hangat. Sebenarnya jika bukan karena profesinya, dia hampir sempurna. Tapi, Tracy menggelengkan kepala agar berhenti memikirkannya. Sekarang yang paling merepotkan adalah Daniel. Dia memaksanya untuk menandatangani perjanjian pelunasan utang 200 miliar. Ya ampun, ini sama saja seperti menjual tubuhnya. Dia menutupi dahinya dan merasa sangat tertekan. Si iblis ini belajar memeras terus. Awalnya dia menggunakan cara ini untuk memeras Gigolo, agar membagikan setengah dari uang yang diperolehnya dalam 3 bulan. Berpikir sampai sini tiba-tiba Tracy terkejut. Tidak, jika Billy bukan si Gigolo, maka Daniel adalah si Gigolo. Tapi hari itu, dia dengan jelas melihatnya naik mobil, kemudian Gigolo mengendarai mobil lain untuk menjemputnya. Dia dengan hati-hati mengingat adegan hari itu dan menyadari bahwa Gigolo yang menjemputnya hari itu lebih mirip dengan Billy. Mungkinkah Billy telah menyamar sejak hari itu? Tapi, jika Daniel adalah Gigolo asli, kenapa dia membiarkan Billy menyamar sebagai dia? Pikiran Tracy menjadi kacau, saat ini ia tidak bisa berpikir jernih. Tapi dia sekarang memiliki intuisi yang kuat bahwa Daniel adalah Gigolo yang sebenarnya. Tidak hanya penampilan mereka berdua yang mirip, tapi juga mata, nada suara, cara mereka berjalan, dan bahkan temperamen yang terpancar dari tubuh mereka. Dia harus memastikan hal ini sesegera mungkin dan jangan sampai dipermainkan olehnya. Tapi sekarang dia harus membereskan masalah kalung ruby itu dulu. Jika tidak, maka dia akan dipaksa untuk menandatangani perjanjian pelunasan utang dan tidak akan punya masa depan lagi. Tracy dengan cepat mencuci muka dan berganti pakaian, hendak berangkat ke kantor. Pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering, Bibi Juni menelepon, "Nona, aku menemukan gelang itu." "Benarkah? Di mana?" "Nona akan tahu saat pulang ke rumah." Tracy melihat jam, baru pukul 6:30. Dia segera turun ke lantai bawah, naik taksi bergegas pulang ke rumah. "Mami," Carla berlari dari kejauhan dan melemparkan dirinya ke pelukan Tracy, kemudian menunjuk ke balkon sambil berkata dengan tidak jelas, "Rosie, dia jahat, jahat sekali." Karena terlalu bersemangat, wajah tembem Carla memerah, matanya yang besar seperti anggur ungu terbuka lebar, mulutnya cemberut dan dia terlihat seperti akan menangis. Bab 160. Apa yang terjadi dengan Rosie? Tracy berjalan sambil menggendong Carla. "Mami, cepat lihat." Charles berdiri di bangku kayu dan menjulurkan lehernya untuk melihat sangkar Rosie sambil memilih-milih sesuatu menggunakan sumpit. Wajah tampan Carlos tenggelam dengan ekspresi serius, kemudian dia mengancam, "Rosie, jika kamu tidak mematuhiku, akan kucabut bulumu." Sebenarnya apa yang terjadi? Tracy melihat lebih dekat dan mendadak sangat terkejut, ya ampun. Gelang keluarga Stanley yang hilang itu ada di dalam sangkar Rosie, terbungkus rapat oleh tumpukan kotoran burung dan berbau aneh. Rosie menggunakan sayapnya untuk melindungi gelang dan tidak mengizinkan siapapun untuk mendekat. Charles ingin mengambil gelang itu dengan sumpit, tapi Rosie mematuk sumpit dengan paruhnya yang tajam untuk mencegah Charles mengambilnya. "Ketika aku membersihkan sangkar Rosie pagi ini, aku baru menyadari bahwa gelang itu ada di sini." Bibi Juni berkata sambil menahan tawa dan tangis, "Gelang itu ditutupi dengan kotoran burung, jika tidak melihatnya dengan cermat, kita tidak akan bisa menemukannya." "Iya kan, hari itu aku jelas-jelas memasukkan gelang itu ke dalam kotak pensil, kenapa gelang itu hilang ketika aku sampai di sekolah?" Carla menyilangkan tangan di pinggulnya dan menunjuk ke Rosie dengan marah, ternyata Rosie mencurinya. "Rosie jahat. Waktu itu, kamu menelan chip, kali ini mencuri gelang." Carlos menunjuk Rosie dan mengkritik dengan serius, "Rosie, kamu mencuri." Dia sama seperti wanita, menyukai benda yang berkilauan. Ketika Charles hendak membuka sangkar dan mengeluarkan gelangnya, Rosie mengepakkan sayapnya dan berteriak dengan penuh semangat, "Milikku! Milikku!" Dia malah berkata itu miliknya. Carla sangat marah,
Dia menggenggam tinju kecilnya dan meraung, "Rosie, apakah kamu tahu berapa banyak masalah yang telah kamu buat? Karena kamu, kita semua dimarahi, dan Mami jadi kehilangan banyak uang. Milikku, milikku." Rosie tidak mendengarkan sama sekali, hanya melebarkan sayapnya untuk melindungi gelang yang tertutup kotoran burung, tidak membiarkan siapapun menyentuhnya, siapapun yang mendekatinya akan dipatuk. "Rosie, jangan seperti ini, cepat keluarkan gelangnya." "Rosie, itu bukan milikmu, kamu tidak boleh mengambilnya, tahu tidak?" "Rosie, jika kamu masih seperti ini, aku akan marah." Mereka bertiga berdebat dan memarahi Rosie. Bibi Juni yang berada di sebelahnya sedang menahan tawa. Tracy buru-buru berlari ke kamar untuk menelepon Alice. Dia ingin menghubungi Alice dan Beatrice untuk menarik kembali kalung ruby itu. Ponsel Alice tidak bisa dihubungi. Tracy juga menelepon Beatrice, tapi nomornya tidak aktif. Tracy menelepon Frank malah menjawab dengan cepat, "Tracy. Paman, Bibi dan Alice ada di mana? Aku ada urusan dengan mereka. Mereka berangkat ke Prancis dengan Christian pagi ini." "Apa?" Tracy tercengang. "Sekarang belum jam 7, mungkin mereka belum berangkat. Tolong katakan pada mereka bahwa aku akan segera menemui mereka. Mereka sudah berangkat." Frank menyela Tracy, "Penerbangan jam 7:30 pagi, 10 menit yang lalu, mereka meneleponku bilang mereka akan segera lepas landas. Tapi aku sudah menemukan gelangnya." Tracy buru-buru berkata, "Apakah kalung ruby itu masih ada di rumah Paman? Aku akan segera mengambil gelang itu." Kalung ruby itu dibawa Alice. Frank berkata dengan tergesa-gesa, "Tracy, sudah ya, aku harus pergi ke kantor, jika ada waktu, datanglah bersama anakmu ke sini untuk makan malam." "Paman, Paman." Sebelum Tracy selesai bicara, telepon sudah ditutup. Dia menggertakkan gigi dengan marah sambil memegang ponselnya. Dia seharusnya berpikir sejak awal, begitu kalung ruby itu ada di tangan Alice dan Beatrice, pasti akan sulit untuk mendapatkannya kembali. Namun, jika dia tidak bisa mendapatkannya kembali, ia pasti akan dipaksa untuk menandatangani perjanjian pelunasan utang itu. Jika dibandingkan dengan ini, Daniel lebih menakutkan. Tracy ragu-ragu kemudian menelepon Stanley. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya, dan yang baru bergabung jangan lupa dukung channel ini dengan tombol subscribe, like, share dan juga komen. Semoga terhibur. Terima kasih.